bagi kita semua. Shalom. Warta Jemaat Gereja Protestan Maluku Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas, Minggu 25 Januari 2026. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak dalam ibadah di saat ini. Majelis Jemaat mengucapkan selamat bersukacita dan bersyukur atas pertambahan setahun usia kelahiran, usia pernikahan, dan hari bahagia lainnya. Kami mendoakan selalu jemaat yang ada dalam pergumulan. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati. Mengawali ibadah saat ini, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pelayan firman, ibadah jam 7 pagi di Gereja Kasih Karunia akan dilayani oleh Pendeta Nyonya M. Tuhumuri. Ibadah jam 9 pagi di Gereja Peniel akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Ime Urlolo. Dan ibadah jam 6 sore di Gereja Peniel akan dilayani oleh Pendeta Nyonya CH Filinditi. Tata ibadah yang digunakan adalah tata ibadah minggu keempat. Pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab Mazmur 147 ayat 1 sampai 20. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih atas dukungan dan doa jemaat dan semua pihak yang telah membantu sehingga pelaksanaan sidang ke-38 Jemaat Gereja Protestan Maluku Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas telah berlangsung dengan baik dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Majelis Jemaat memberitahukan bahwa dalam ibadah Minggu 1 Februari 2026 di Gereja Kasih Karunia akan dilaksanakan baptisan kudus bagi seorang anak, yakni Michelle Shenete Wardik. Majelis Jemaat mohon dukungan dan doa jemaat untuk pelaksanaan pembangunan pastorik jemaat Gereja Protestan Maluku Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas, sehingga dalam penyelesaian pekerjaan pembangunan dapat berjalan dengan baik dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Majelis Jemaat menghimbau dan mengajak jemaat untuk tetap memperhatikan kebersihan lingkungan tempat tinggal kita masing-masing. Adapun cara yang dapat dilakukan yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan tidak membuang sampah sembarangan. Seperti pada saluran air yang dapat mengakibatkan banjir pada permukiman kita. Himbauan ini bertujuan untuk mencegah dampak negatif dari sampah yang tidak terkelola, pencemaran lingkungan, dan penyebaran penyakit. Demi menjaga kenyamanan dan menghormati sesama jemaat yang mengikuti ibadah di saat ini, mohon kepada jemaat untuk tetap menjaga kebersihan ruangan, menonaktifkan nada dering handphone, dan bila tidak ada keperluan mendesak, jemaat diminta untuk tidak keluar masuk ruangan selama ibadah berlangsung. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam ibadah minggu keempat di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Warta Jemaat Gereja Protestan Maluku Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas,
Minggu 25 Januari 2026. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat sore, Shalom. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak dalam ibadah di saat ini. Majelis Jemaat menyampaikan selamat bersukacita dan bersyukur atas pertambahan setahun usia kelahiran, usia pernikahan, dan hari bahagia lainnya. Kami mendoakan selalu jemaat yang ada dalam pergumulan. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati. Mengawali ibadah saat ini, kepada jemaat akan disampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan firman. Ibadah saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya C.H. Filinditi dengan menggunakan tata ibadah minggu keempat. 2. Pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab Mazmur pasal 147 ayat 1 berakhir pada ayatnya yang ke-20. 3. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih atas dukungan dan doa jemaat dan semua pihak yang telah membantu sehingga pelaksanaan sidang ke-38 Jemaat Gereja Protestan Maluku Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas telah berlangsung dengan baik dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. 4. Majelis Jemaat memberitahukan bahwa dalam ibadah Minggu 1 Februari 2026 di Gereja Kasih Karunia akan dilaksanakan baptisan kudus bagi 3 orang anak, yakni 1. Michelle Shanet Warli, 2. Christian Fieri Patiselano, 3. Miguel Darren Pesulima. Dan ibadah Minggu 8 Februari 2026 akan dilaksanakan baptisan kudus bagi seorang anak, yakni Sevon Giana Soakakone. 5. Penerimaan persepuluhan saat ibadah Minggu 18 Januari 2026 sebesar Rp14.012.000. 6. Panitia Pembangunan Pastori Jemaat telah menerima sumbangan sukacita dari 1. Saudara Excel Lukai, uang sebesar Rp750.000. 2. Saudara Dante Heumasi, uang sebesar Rp1.000.000. 3. Bapak Muhammad Jenmon, kami ulangi, Bapak Muhammad Jenmoni, uang sebesar Rp4.000.000. Atas pemberian dan sumbangan yang telah diberikan untuk menopang pelayanan, kami ucapkan terima kasih, teriring doa Tuhan Yesus memberkati. 7. Majelis Jemaat menyampaikan bahwa akan dilaksanakan pelantikan panitia persidangan Jemaat ke-39 Jemaat Gereja Protestan Maluku Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas tahun 2027 pada hari Minggu 1 Februari 2026 di Gereja Niel pukul 09.00 WIB. Untuk itu, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari dari sektor teratai yang akan dilantik sebagai panitia persidangan jemaat akan mengikuti pergembalaan pada hari Kamis 29 Januari 2026 pukul 18.00 WIB atau jam 6 sore bertempat di Gereja Kasih Karunia. Mohon kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk hal dimaksud. 8. Diberitahukan kepada jemaat bahwa bimbingan untuk pengurus yang akan melayani ibadah di Wadah, AMGPM, dan unit pelayanan akan dilaksanakan pada hari Senin 26 Januari 2026 pukul 19.00 WIB atau jam 7 malam bertempat di Gereja Kasih Karunia. Mohon pemberitahuan ini dapat disampaikan kepada pengurus yang akan mengambil bimbingan. 9. Nyanyian persiapan ibadah. Nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 13 bait 1 dan 3. Demikian warta jemaat saat ini.
Dan atas perhatian jemaat kami sampaikan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam ibadah minggu keempat di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Mari jemaat kita mulai kebaktian di saat ini. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan. Roh Kudus yang membarui dan menghidupkan. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Nats pembimbing Mazmur 147 ayat 12 sampai 13. Megahkanlah Tuhan hai Yerusalem, pujilah Allahmu hai Sion. Sebab ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu.
Umat yang mengaku dosa. Ya Tuhan, Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan kehendak-Mu. Kata-kata kami sering menyakiti daripada menghibur. Kami pun lebih sering merusak daripada memelihara lingkungan hidup kami. Ampunilah kesalahan dan dosa kami. Baharuilah roh dan batin kami, agar pikiran, perkataan dan perbuatan kami semakin bermutu dan pengabdian kami semakin bermakna bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Iri hati
Jemaat dipersilakan berdiri dan kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru. Karena itu, marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Sujud padamu, Anak Domba Allah. Ku serahkan hidupku, Anak Domba Allah. Karena Tuhan sajalah yang menyelamatkan. Bimbing kehidupanku, Anak Domba Allah. Ukulele SMTPI Sektor Bakung disilahkan untuk memuji Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati puji-pujian dari adik-adik SMTPI Sektor Bakung. Bapak Ibu Jemaat, kini kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam ibadah ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 56, Datanglah kepadaku ya Roh Kudus. Terbaca dalam kitab Mazmur 147 ayatnya yang pertama dan berakhir dengan ayatnya yang ke-20. Dan pembacaan firman ini kita baca secara berbalasan. Saya akan membaca ayatnya yang ganjil dan Bapak Ibu Jemaat membaca ayatnya yang genap. Mazmur 147 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-20 demikian bunyinya. Kekuasaan dan kemurahan Tuhan, haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia menyampaikan perintah-Nya ke bumi, dengan segala firman-Nya berlari. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Demikianlah firman Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya.
Bapak, Ibu, serta anak-anak yang diberkati Tuhan, Shalom. Ada sukacita di hari ini? Ada Bapak, Ibu? Anak-anak ada sukacita di hari ini? Amin. Hari ini kita semua ada dalam sukacita bersama karena Tuhan masih tetap menjaga dan memelihara kita semua. Kita pernah tahu kita pun hidup ini ke depan. Tetapi hari ini beta mau mengajak ketong semua untuk ada dan bersyukur, bersukacita karena Tuhan tetap ada dan memelihara ketong pun hidup setiap saat. Ketong pun tema dalam sepanjang pergumulan minggu ini adalah pemeliharaan Tuhan atas ciptaannya. Tema ini mau mengajak ketong semua Bapak Ibu serta anak-anak untuk bagaimana ketong tetap menghargai Tuhan. Tema ini mau mengajak ketong semua untuk bagaimana bersyukur dan mengandalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan ketong. Hal ini pun juga dialami oleh bangsa Israel ketika mereka mengalami pergumulan hidup, ketika mereka mengalami penderitaan saat mereka ada di pembuangan dan ketika mereka kembali ke tanah perjanjian, mereka diajak untuk bagaimana tetap bersyukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sehingga Bapak Ibu serta anak-anak yang diberkati Tuhan dalam Mazmur 147 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-20 ini mau mengingatkan ketong semua. Bahkan Raja Daud ketika dia mengingatkan bangsa Israel bahwa di dalam hidup ini bukan saja dong bersyukur karena Tuhan sebagai pencipta. Tetapi Raja Daud mau mengingatkan bangsa Israel bahwa selain bersyukur karena Tuhan ini menciptakan langit dan bumi, Tuhan ini menciptakan manusia, mereka juga harus bersyukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam seluruh kehidupan mereka. Ini pun juga yang akan Raja Daud sampaikan untuk ketong semua bahwa di dalam hidup ini ketong bukan saja bersyukur karena Allah menciptakan alam ini, tetapi ketong bersyukur bahwa selain Allah menciptakan alam ini, Allah menciptakan manusia ini, Allah juga memelihara seluruh ciptaannya di dalam ketong manusia ada. Dan oleh sebab itu apapun yang ketong alami di dalam hidup ini, mari ketong tetap ada dan menyerahkan hidup ini seutuhnya untuk Tuhan. Ketong seng bisa lepas dari yang namanya pergumulan hidup. Ketong seng bisa lepas dari yang namanya bencana alam. Ketong seng bisa lepas dari yang namanya konflik yang membuat ketong punya hidup ini tidak ada kepastian. Ketong tidak bisa lepas dari yang namanya penderitaan di dalam hidup ini. Tetapi Daud mau mengingatkan ketong semua bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup sebagai manusia ciptaan Tuhan, ada kekuatan, ada penghiburan, ada pemeliharaan Tuhan di dalam seluruh kehidupan ketong. Dan oleh sebab itu membuka firman Tuhan Mazmur 147 ini ayatnya yang pertama Daud mengungkapkan isi hatinya. Dia mengingatkan bangsa Israel, bahkan ketong semua bahwa sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik. Ayat 1. Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik. Bahkan indah dan layaklah memuji Tuhan. Bapak Ibu, sebagai orang yang percaya, memuji Tuhan itu layak bagi setiap orang. Daud sendiri mengatakan bahwa memuji Tuhan itu sesuatu yang indah,
Sehingga dia juga mau mengingatkan ketong semua bahwa di dalam hidup ini Allah itu patut ketong puji. Allah itu patut ketong sembah, ketong bermazmur. Sehingga hari ini Bapak Ibu, kalau ketong seng merasa bahwa ketong pun hidup ini bukan karena Tuhan hari ini seng ada sukacita. Amin Bapak Ibu. Tapi karena ketong menyadari bahwa hidup ini adalah bukti Allah memelihara ketong sampai saat ini. Maka hari ini mulai dari pagi jam 7 sampai jam 9 dan jam 6 sore ini Bapak Ibu ketong semua datang memuji Tuhan. Jadi jangan ketong lihat bahwa memuji Tuhan itu hanya sekedar rutinitas. Oh karena mau ibadah saja baru ketong datang memuji Tuhan. Tidak Bapak Ibu. Daud bilang setiap langkah Bapak Ibu deng beta, setiap langkah bangsa Israel ketika mereka mengalami keterpurukan hidup, memuji Tuhan itu sangat penting. Karena ketika ketong memuji Tuhan, disitulah Allah bertakhta. Ketika ketong memuji Tuhan, Allah mendengarkan setiap langkah kehidupan ketong. Jadi Bapak Ibu serta anak-anak, jangan putus-putus. Tadi anak-anak sekolah minggu dong menyanyi lagu itu. Terima kasih Tuhan atas cintamu yang tak bersyarat bagiku. Beta suara yang bagus Bapak Ibu, tapi akan mau bilang begitu. Dangke Tuhan Yesus, dangke Tuhan Allah, kasihmu itu tanpa syarat. Dan oleh sebab itu mari dalam hidup ini setiap langkah itu harus ketong memuji Tuhan. Sebagai bukti bahwa Allah itu ada dan tetap memelihara bangsa Israel. Bapak Ibu ketong lihat di dalam ayatnya yang kedua dari bacaan firman Tuhan. Israel sudah hancur, Yerusalem hancur. Tetapi Tuhan janji di dalam ayatnya yang kedua, Tuhan akan membangun kembali Yerusalem yang sudah hancur, yang sudah porak-poranda. Bahkan Tuhan berjanji akan mengumpulkan semua orang yang tercerai-berai. Ini janji Tuhan. Bahkan juga di dalam ayatnya yang ketiga, menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Bukan hati patah, patah hati. Orang-orang yang sudah putus asa, yang suseng bisa bilang lai Tuhan, kira-kira ada harapan lai keseng untuk beta dalam pergumulan hidup ini. Sama dengan bangsa Israel. Tapi janji Tuhan di dalam ayatnya yang ketiga, Tuhan akan menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Bahkan dibilang membalut luka mereka. Membalut Bapak Ibu. Jadi bukan saja menyembuhkan, tetapi membalut sesuatu yang memang Bapak Ibu kalau ketong resapi memang sangat luar biasa. Tuhan yang Bapak Ibu deng beta sembah. Dan oleh sebab itu mari ketong tetap ada dan menyatakan bahwa Allah itu baik. Allah itu selalu dan senantiasa memelihara seluruh kehidupan. Ketong sebagai orang yang percaya, Bapak Ibu, Allah itu dahsyat. Allah itu punya kuasa. Dalam ayatnya yang keempat dikatakan oleh Daud bahwa ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebutkan nama semuanya. Bapak Ibu, kalau ketong duduk hitung bintang, ketong bolong hitung satu di sana semuncul. Ketong bolong hitung habis di bagian timur, di barat akan muncul. Ketong sing bisa hitung bintang yang ada di langit. Tapi Allah dengan kemahakuasaannya bisa menghitung, bahkan menentukan, memberikan nama bagi setiap bintang-bintang yang ada di langit. Ini membuktikan bahwa Allah itu punya kuasa. Kebesaran Allah itu tidak tertandingi. Jadi mari Bapak Ibu, jangan ketong pernah meragukan Tuhan di dalam ketong pun hidup setiap saat. Mari ketong selalu datang menyerahkan hidup ini seutuhnya kepada Tuhan.
Karena ketika ketong menyerahkan hidup kepada Tuhan Bapak Ibu serta anak-anak, janji Tuhan juga ada di ayat ke-13 bahwa Ia akan meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Jadi berkat itu bukan saja for Bapak Ibu dan beta, tapi ketong pun anak-anak, ketong punya keturunan akan diberkati kalau ketong tetap ada dan menyerahkan hidup ini seutuhnya kepada Tuhan. Mari ketong bawa ketong pun hidup ini for Tuhan Bapak Ibu. Doa bisa mengubah segala-galanya. Doa bisa memberikan harapan kepada setiap orang Bapak Ibu. Dan oleh sebab itu jangan ketong pernah ragukan apa yang ketong mau lakukan untuk Tuhan. Selain memuji Tuhan, ketong juga harus berdoa untuk Tuhan. Bapak Ibu, mungkin bisa ditampilkan di InFocus. Beta mengambil sebuah kutipan tokoh misionaris dari Inggris. Dia namanya Hudson Taylor. Dia ini seorang misionaris dari Inggris pada abad ke-19, lalu dia pergi memberitakan Injil di Cina, Tiongkok. Dia mengatakan begini Bapak Ibu, berbicaralah dengan Tuhan di pagi hari sebelum kamu berbicara dengan dunia. Ya, jadi ketong berbicara dengan Tuhan setiap pagi sebelum ketong berbicara dengan dunia. Dan berbicaralah dengan Tuhan di malam hari setelah kamu selesai urusan dengan dunia. Kutipan dari Taylor ini sangat luar biasa. Sama dengan pemazmur, bahwa dalam hidup ini mari ketong serahkan untuk Tuhan. Sebelum ketong melakukan segala sesuatu, memulai pekerjaan, ketong berhadapan dengan setiap orang di tempat pekerjaan, di dalam keluarga, di tempat pendidikan. Mari pagi-pagi hari itu ketong berbicara dengan Tuhan dulu. Bangun komunikasi dengan Tuhan. Lalu malam hari Bapak Ibu, ketika semua sudah selesai, ketong kembali lagi datang untuk Tuhan. Kalau papa-papa dan mama-mama mungkin lakukan itu. Tapi Ibu Pendeta kayaknya meragukan kalau anak-anak muda. Betul keseng anak-anak? Sento pagi hari itu dong bangun dong berdoa keseng, lalu malam hari dong berdoa keseng, atau cuma dong mau tidur dong bilang Tuhan Yesus beta mau tidur, amin. Atau pagi hari bangun dangke Tuhan beta su bangun, amin. Apakah sebatas itu? Ataukah lupa lalu ambil handphone, lalu berbicara dengan handphone? Mari. Jangan seperti itu. Kalau ingin kita diberkati lewat firman Tuhan hari ini ayatnya yang ke-13, mari kita membangun hubungan dengan Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa untuk Tuhan. Karena itu bentuk dari bagaimana Bapak Ibu dan beta, anak-anak ketong mencintai Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan adalah orang-orang yang selalu mengungkapkan isi hatinya. Kenapa sampai ketong mencintai Tuhan? Karena Tuhan itu baik. Tuhan itu kekasih kita. Tuhan itu adalah Allah yang patut dipuji dan disembah. Tangan Tuhan itu tidak pernah lepas dari Bapak Ibu, anak-anak dan beta. Asalkan mari ketong mau tetap membangun hubungan dengan Tuhan. Mengakhiri khotbah ini Bapak Ibu, beta ajak ketong sama-sama melakukan lagu tentang kebaikan Tuhan. Lagunya memang seng terlalu susah, dia familiar di Bapak Ibu dan beta ketong punya telinga.
Mungkin musik dan dipandu oleh Kantoria. Sama-sama kita melakukan nyanyian tentang kebaikan Tuhan. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Semoga lagu ini menjadi penguatan bagi Bapak Ibu di dalam menjalani hari-hari hidup bersama dengan anak-anak. Tuhan memberkati ketong semua. Amin. Jemaat, kita angkat pujian bersama, semua yang tercipta. Matahari, bulan, bintang
Jemaat disilahkan berdiri dan mari sama-sama kita mengaku iman kita di hadapan Tuhan dengan menggunakan rumusan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Persembahan pujian dari Saudara Jenry Saia disilahkan untuk memuji Tuhan.
seputih bulu domba. Kawalah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagai kasumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Seputih bulu domba. Jemaat, kini kita akan memberikan persembahan syukur kita. Tapi sebelum membeli, dengarkanlah anjuran. Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita bersyukur kepadanya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati kita. Sambil memberi, kita menyanyi dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 265, 144 dan 149. Bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni
Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Jemaat, mari kita berdoa secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Semua yang kami terima asalnya daripada-Mu ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami hidup untuk mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Disilakan duduk. Jemaat, mari kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah yang senantiasa memelihara seluruh kehidupan kami umat-Mu. Di saat ini Tuhan, kami datang bersyukur atas kekuatan anugerah yang Tuhan Allah berikan di tengah-tengah kehidupan kami. Penyertaan Tuhan yang selalu ada setiap saat. Bahkan berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa, berkatilah seluruh hidup kami yang kami bawa di hadapan-Mu di saat ini. Lewat doa-doa yang kami naikkan kepadamu. Kami yang saat ini ada dalam pergumulan-pergumulan kehidupan kami. Bapa lebih mengenal dan mengetahui apa yang kami rasakan saat ini. Hanya Tuhan yang tahu isi hati kami. Oleh sebab itu Bapa, dari lubuk-lubuk hati kami naikkan doa kami, harapan kami, pergumulan hidup kami, penderitaan kami, pendidikan anak-anak kami, pekerjaan kami, pekerjaan anak-anak kami, bahkan anak-anak kami yang saat ini ada dalam pergumulan mencari-cari pekerjaan. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ini seutuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa menjawab apa yang menjadi pinta doa kami siang dan malam. Persembahan syukur hidup kami bawa di hadapan Tuhan sebagai tanda bahwa kami selalu ada dan bersyukur menjalani hidup ini. Terima kasih atas kekuatan firman-Mu yang memberikan harapan kepada kami bahwa hidup kami, anak-anak kami akan tetap ada dan diberkati. Kami bersyukur atas pelayanan-pelayanan yang kami lakukan di sepanjang minggu yang telah berlalu. Siapkanlah kami semua para pelayan yang siap melayani Tuhan di dalam sektor-sektor pelayanan kami, di dalam wadah-wadah maupun unit-unit Tuhan. Kiranya Bapa turut campur tangan menyertai dan memberkati bahkan seluruh umat-Mu yang bersedia menyambut kehadiran para pelayan untuk ada dan melayani. Terpujilah ya Tuhan Bapa di sorga. Kami berdoa menyerahkan orang tetua kami yang telah lanjut usia. Kiranya kuasa kasih Allah Bapa senantiasa ada dan memberikan mereka kekuatan dan pengharapan. Saat ini kami berdoa dan bergumul menyerahkan kehidupan Bapak Ibu anak-anak yang saat ini ada dalam penderitaan sakit, baik di rumah-rumah sakit maupun yang ada di rumah-rumah. Kami berdoa minta Tuhan Allah, kiranya Bapa turut campur tangan menjamah mereka dan menyembuhkan dengan kuasa kasih-Mu. Secara khusus kami berdoa menopang hamba-Mu, Bapak Pendeta Tete Lepta yang sementara ini
dirawat di Rumah Sakit Tentara Ambon. Tuhan, kami mohon Bapa menyertai dan memberkati menjamah tubuh hamba-Mu ini, dan Tuhan sembuhkanlah dengan kuasa-Mu. Begitu juga dengan Oma Dadiara, Oma Doli Talapesi, Bapak Yan Talapesi, Ibu Ota Nahumuri yang ada di Rumah Sakit Siloam, anak kekasih kami Vincent Laukon yang ada di Rumah Sakit Bakti Rahayu, anak dari Bapak Jemi Lampa yang juga dirawat di Rumah Sakit Siloam, Bapak Stevi Luhukai dan juga Mama Olawas. Tuhan menjamah Bapak Ibu anak-anak yang saat ini ada dalam penderitaan sakit. Tuhan sembuhkanlah dengan kuasa-Mu lewat bilur-bilur darah Tuhan Yesus. Kami berdoa juga menopang ketiga anak kekasih kami, Freddy Totoi, Rizky Noya, dan Agus Siahaya. Tuhan, ketiga anak kekasih kami ini, mereka melakukan tindakan-tindakan kenakalan sebagai seorang anak pemuda. Namun Tuhan, kini mereka harus diperhadapkan dengan proses persidangan yang akan dilakukan pada hari Senin nanti. Bapa di sorga, kami berdoa menopang ketiga anak kekasih kami ini. Tuhan, berikanlah mereka kekuatan dan kemampuan. Jamah mereka Tuhan, bantu mereka dalam berbicara. Kalau mereka salah, Tuhan ampuni mereka. Biarlah Tuhan sucikanlah mereka. Tuhan, Engkau Maha Pemurah, Engkau Maha Pengasih. Hamba serahkan ketiga anak kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah proses persidangan ini, kami mohon Tuhan Allah hadir menjadi hakim yang adil bagi mereka. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mohon belas kasihan Tuhan bagi ketiga anak kekasih ini Tuhan. Kami berdoa menyerahkan pembangunan pastori jemaat yang sementara ini dilakukan. Bapak berkati panitia, tukang yang dengan sukacita bekerja. Bahkan kami umat-Mu yang tetap ada memberi diri untuk pembangunan. Setiap tangan-tangan yang sudah melayani lewat pekerjaan pembangunan ini, Tuhan Allah menyertai dan memberkati tangan-tangan keringat yang ditumpahkan di pastori ini Tuhan. Allah Bapa di sorga, kami percaya berkat Abraham, Ishak dan Yakub Tuhan Allah akan curahkan bagi mereka. Begitu juga dengan Bapak Ibu, anak-anak yang memberi untuk pembangunan ini Tuhan. Kami serahkan mereka juga ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan menyertai dan memberkati. Secara khusus anak kami Excel Luhukai, anak kami Dante Heumase, dan Bapak Muhammad Jen Moni yang dalam minggu ini memberikan untuk pembangunan pastori jemaat. Tuhan Allah, kami mohon Bapa melipat gandakan bagi kehidupan kedua anak kekasih kami dan juga keluarga Bapak Muhammad Jen Moni. Terima kasih Bapa, berkat Tuhan juga selalu ada bagi kehidupan mereka setiap saat. Anak-anak kami paduan suara SMTPI yang hari ini juga memuji Tuhan bersama dengan saudara kekasih kami Jenri. Tuhan berkati mereka dengan talenta mereka. Biarlah apa yang mereka lakukan di saat ini melayani Tuhan, kami percaya Tuhan juga akan menyertai dan memberkati mereka. Bangsa dan negara, Kota Ambon, Provinsi Maluku kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati. Berikanlah kesejahteraan bagi bangsa kami. Berikanlah kesejahteraan bagi provinsi kami. Secara khusus Kota Ambon,
Tuhan, berikanlah kesejahteraan dan damai sejahtera bagi kota kami ini, supaya kami semua juga akan hidup damai dan sejahtera. Situasi keamanan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, Bapak-bapak TNI Polri yang tetap siap siaga menjaga keamanan. Mari Tuhan berkati mereka semua dengan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan Allah percayakan. Saudara-saudara kami yang mengalami musibah-musibah bencana alam, Tuhan jamah mereka, Tuhan hiburlah mereka dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa syukur kami, doa penyerahan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu serta anak-anak disilahkan berdiri. Dan mari sama-sama kita angkat pujian, ya Tuhan Engkau perlindunganku. Jemaat kekasih Tuhan, pergilah dengan sukacita, berkaryalah demi kemuliaan nama-Mu. Untuk itu arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah janji penyertaan Tuhan. Kasih, karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Shalom Bapak Ibu serta anak-anak, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita ada dalam saat teduh.
kehidupanku, sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah, sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar, sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar, sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar, sejak Yesus di hatiku.